Selamat malam teman-teman. Kita berjumpa lagi di agenda kita yaitu celoteh roh hati. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ya apa itu celoteh ruang hati. Jadi celoteh ruang hati itu adalah salah satu program kerja ruang hati, yaitu sharing-sharing dari teman-teman alumni yang udah pernah belajar di ruang hati seperti itu. Nah, malam ini bintang tamu kita dari alumni komunitas ruang hati yaitu Kak Ika Setiawati. Nah, Kak Ika ini malam ini akan sharing bersama kita terkait belajar fokus pada hal yang bisa dikontrol. Oke, nanti misalnya ada hal-hal yang ingin teman-teman tanyakan, silakan bisa chat di kolom komentar ya. Kita langsung aja yuk ngobrol-ngobrol dengan Kak Ika. Oke, sebelumnya makasih banyak ya Kak Ika ya. Di tengah-tengah kesibukannya selalu diundang untuk sharing nih. Sebelumnya gimana Kak kabar di sana Kak Ika? Alhamdulillah kabarnya baik Kak. Ya di sini Iya, musim penghujan, mungkin sama ya di tempat teman-teman semuanya juga hujan. iya benar Kak Ika. Jadi memang udah mulai musim hujan ya. Saya kan di Malang ya Kak ya. 2 malam terakhir ini di Malang memang cukup deras sih Kak. 2 malam ini ya. Kalau malam ini aman Kak. Di sana ya yang sepertinya lagi hujan deras ya. Tadi terdengar suara hujannya. Iya. Iya, tapi sehat ya Kak ya di sana. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Kak. Iya. Nah Kak, mungkin sebelum kita masuk ke tema kita ya Kak ya, mungkin teman-teman di sini pengen tahu nih Kak sedikit tentang Kak Ika ya. Misalnya Kak Ika stay di mana, terus kemudian sejak kapan sih bergabung dengan komunitas ruang hati, terus mungkin hal-hal yang mendorong Kak Ika kemudian tergerak untuk bergabung di komunitas ruang hati atau belajar di sini seperti itu. Mungkin beberapa hal itu pengen teman-teman tahu dulu sih Kak sebelum kita masuk ke tema. Silakan Kak Ika. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan di sini nama saya Ika Setiawati. Sebenarnya di sini saya bukan narasumber ya, lebih ke sharing aja. Saya juga masih belajar banyak. Saya tinggalnya di sesuai KTP itu Jebres. Cuman ini saya itu juga masih masuk kalau tempat tinggalnya di Sukoharjo, tapi masuknya masih di kota Surakarta. Kalau saya tuh gabung di Ruang Hati itu sebenarnya sudah agak lama ya, belum lama juga sih, baru sekitar berapa ya Kak ya? Karena saya mungkin ya ingat, itu malah 2 tahunan mungkin, 2 tahun terakhir ini, apa ya? 2 tahun ya? Kayaknya iya. Iya. Sebelumnya sih udah, cuman kayak istilahnya belum mengena ke hati gitu loh Kak. Oh iya. Terus sebenarnya kenapa saya ikut bergabung ke Ruang Hati? Sebenarnya waktu itu memang ada sesuatu yang istilahnya ketika mungkin teman-teman juga ada yang sama ya. Ketika kita ikut grup, kemudian grup itu terlalu banyak, kita itu kadang buka kayak berondongan gitu loh, kayak baru baca, share-nya kapan, bacanya kapan, kayak gitu. Termasuk saya itu kadang di Ruang Hati itu mungkin share-nya teman-teman itu udah kemarin-kemarin, tapi saya baru baca kayak gitu. Dan di situ waktu itu saya itu istilahnya yang di Ruang Hati itu, loh kok ini kayaknya saya perlu kayak lebih masuk ke dalam gitu loh. Waktu itu ya istilahnya kayak misalkan rumah ya baru di emperannya. Kemudian kayak setelah baca ada satu titik yang istilahnya waktu itu memang saya lagi butuh apa ya, kayak butuh penyemangat diri, sedangkan kayak saya itu kayak merasa di sekitar tuh kayak nggak ada penyemangatnya, kayak itu kebetulan pas baca di Ruang Hati itu, oh kayaknya komunitas ini positif buat saya, sehingga saya masuk ke situ kayak gitu. Mungkin apalagi tadi Kak? Sudah ya kayaknya itu ya. Iya Kak. Oke Kak. Berarti awal tergabung itu mungkin waktu itu kayak diajakin temen gitu ya Kak Ika ya, iya, dulu dari 2021 ya Kak ya. 2021 apa 2022?
Data kemungkinan saya masuk di ruang hati itu udah 2021 Kak, tapi saya itu baru istilahnya mau masuk ya, istilahnya kayak kayak itu DTE baru tahun 2022. Oh iya, maksudnya baru klik gitu ya Kak, baru ngena gitu, baru tersentuh gitu ya. Dan tadi dari ceritanya Kak Ika, kenapa bisa ngerasa tersentuh? Karena mungkin waktu itu Kak Ika lagi ada di kondisi yang lagi tidak baik-baik aja, terus pas ada sharing di grup kita gitu Kak ya, di grup komunitasnya kita itu, wah ini kok relate banget gitu dengan permasalahanku di realita kayak gitu ya Kak. Dari sana akhirnya Kak Ika merasa ini kayaknya ini memang nih kayak gitu, pengen belajar lebih lanjut kayak gitu ya Kak ya. Iya. Iya. Jadi nah, terkait hal yang buat Kak Ika akhirnya tersentuh gitu ya, ketika ada di ruang hati, insight atau pelajaran apa tuh Kak yang waktu itu ngebuat Kak Ika ngerasa klik gitu ya, ngerasa tersentuh, oh iya sih, sepertinya memang terkait ini sih permasalahanku. Insight atau pelajarannya? Istilahnya kayak kita itu istilahnya ya kita itu hidup Kak, hidup ya tinggal menjalani aja sebenarnya istilahnya ya. Waktu itu saya tuh kayak pernah di titik istilahnya saya itu udah berusaha tapi kenapa hasilnya kayak gini, terus kadang itu kayak waktu itu memang ada yang menyemangati istilahnya kamu sudah melakukan yang terbaik, apapun hasilnya kan itu takdir kayak gitu kan istilahnya. Emang kita itu hanya bisa berusaha, tapi tetap istilahnya hasil akhir itu kita nggak pernah tahu ya, itu hasil akhir itu akan sesuai dengan keinginan kita atau tidak, sehingga memang kita lebih kayak harus bisa lebih legowo gitu loh, kayak udahlah kita nikmati prosesnya aja, masalah hasil kalau bagus ya alhamdulillah, kalau ternyata memang tidak seperti yang kita inginkan ya sudah, itu pasti ada yang lebih baik, maksudnya itu pasti yang terbaik kayak gitu. Sih Kak. Iya. Oh iya, ini ya Kak ya, apa namanya? Jadi memang fokus dengan hal-hal, dengan proses ya Kak ya, fokus pada proses ya, dan proses itu hubungannya dengan hal yang memang bisa kita kontrol gitu ya. Pada apa yang bisa Kak Ika kontrol. Dan kemudian terkait hasil ya udah, terkait hasil, karena hasil itu bukan hal yang bisa kita kontrol seperti itu ya Kak ya. Kak Ika akhirnya belajar mengontrol hasil itu ya udah, hasilnya mau bagus tidak apa-apa, hasilnya mau sesuai keinginannya Kak Ika tidak apa-apa, hasilnya tidak sesuai keinginannya Kak Ika juga tidak apa-apa, seperti itu ya Kak ya. Itu ya insight yang didapat dari ruang hati. Berarti apakah sebelumnya berarti Kak Ika memang seringkali apa ya Kak ya istilahnya ingin selalu mengontrol hasil gitu. Hasil itu pokoknya harus sesuai dengan apa yang aku inginkan, apa seperti itu Kak. Maksudnya sebelum ini ya Kak, maksudnya sebelum dapat insight atau pelajaran di ruang hati ini. Kalau sebelumnya kayak nggak gagasan kayak gitu sih Kak. Kayak istilahnya ya ketika tidak sesuai dengan seperti apa yang kita mau, itu kayak istilahnya itu perasaan tuh kecewa dan kecewa banget gitu loh. Rasanya kecewa banget kayak gitu. Jadi istilahnya sebelum kenal ruang hati itu ya kayaknya ya mungkin memang udah kayak ya menerima. Cuman kayak rasa kecewa itu kayak terus-terusan kayak gitu loh. Maksudnya nggak ya kecewa banget. Misalkan kok hasilnya kayak gini ya, kok kejadiannya seperti ini ya, padahal saya sudah seperti ini. Itu perasaan kecewa itu di hasil akhir yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu rasanya wow, padahal itu memang benar-benar bukan ranah kita kayak gitu. Jadi setelah kenal ruang hati ini alhamdulillah, maksudnya ya itu memang bukan kendali kita kayak gitu, jadi istilah kayak lebih legowo lagi kayak gitu Kak. Iya, karena akhirnya ini ya Kak Ika ya, akhirnya Kak Ika mulai belajar memahami bahwa hasil itu memang bukan sesuatu yang bisa
Kak Ika kontrol gitu. Kalau sebelumnya memang selalu pengen kontrol hasil gitu ya. Pokoknya hasil harus sesuai kayak gitu dengan yang aku pengen gitu. Pengennya dikontrol. Jadi ketika tidak sesuai kecewanya besar gitu ya Kak ya. Tapi ketika pemahaman itu sudah bertumbuh gitu ya. Udah bertumbuh seiring dengan insight pelajaran yang didapat di ruang hati. Oh iya, ternyata memang hasil bukan hal yang bisa kita kontrol seperti itu. Dengan menyadari dan kemudian memahami itu seperti itu, akhirnya ketika hasil tidak sesuai dengan apa yang Kak Ika inginkan, ya Kak Ika cukup baik-baik aja kayak gitu Kak ya, dengan kondisi itu, karena paham itu memang bukan wilayahnya Kak Ika kayak gitu ya Kak. Nah, kalau hal yang bisa dikontrol sendiri itu apa sih Kak, kalau terkait diri sendiri Kak? Gimana Kak? Tolong diulangi. Kalau hal yang bisa dikontrol itu apa aja Kak? Apakah yang terkait diri sendiri kayak gitu? Ya, kayak istilahnya ya kita kan kebetulan saya kan juga sudah berumah tangga ya Kak ya. Saya punya suami, saya punya anak, dan saya juga istilahnya di rumah juga istilahnya juga sambil jualan dan lain sebagainya. Ketika saya punya suami istilahnya kayak kok saya itu inginnya suami seperti ini kayak gitu kan. Tapi terkadang kan memang suami itu kan punya jalannya sendiri, maksudnya beda dengan yang keinginan kita kayak gitu. Itu ya sekarang ya sudahlah kayak karena kan itu memang sudah karena memang pada dasarnya perempuan dan laki-laki itu kan memang beda, alur pemikirannya pun juga beda, dan dengan anak pun juga gitu. Ketika kita menginginkan harusnya anak itu seperti ini, kita udah berusaha seperti ini, tapi kenapa anak seperti ini, ya itu bukan ranah kita. Yang penting kan kita juga sudah berusaha maksimal. Begitupun juga karena saya juga jualan online, saya juga istilahnya ya ada pekerjaan itu ya Kak ya, maksudnya yaitu saya berusaha aja. Masalah ternyata orang jualan itu ada yang beli atau enggak, ya itu bukan ranah kita, karena pada dasarnya ya kita hanya bisa kayak cuma nge-share aja, cuma istilahnya kita berusaha maksimal. Cuman kalau masalah hasil akhirnya itu kan memang bukan ranah kita juga, karena semua itu memang pada dasarnya hasil akhirnya juga itu adalah urusan Allah kayak gitu loh. Hal yang bisa dikontrol itu memang semua hal yang terkait diri sendiri ya Kak. Kalau udah terkait ya, kalau sudah terkait orang lain seperti itu, atau udah terkait takdir, terkait Tuhan kayak gitu, itu memang sudah bukan wilayahnya kita ya Kak ya, bukan hal yang bisa kita kontrol. Dan jadi memang yang bisa kontrol ya diri kita aja kayak gitu. Hal yang bisa kita kontrol terkait diri kita itu adalah pikiran kita, ucapan kita, kayak gitu ya Kak. Terus kemudian respon kita ya Kak ya. Respon kita tadi Kak Ika nge-mention bagaimana Kak Ika menghadapi relasinya Kak Ika gitu ya, menghadapi relasi pasangan, menghadapi relasi anak, kemudian menghadapi relasi customer gitu ya. Gimana kemudian Kak Ika merespon itu semua, dan respon itu yang sebenarnya wilayahnya Kak Ika gitu. Terkait kemudian bagaimana hasilnya gitu. Apakah kemudian pasangan sesuai keinginannya Kak Ika, apakah anak sesuai keinginannya Kak Ika, apakah customer akhirnya mau order, itu bukan lagi di wilayahnya Kak Ika gitu, karena itu tidak bisa Kak Ika kontrol gitu Kak. Yang bisa Kak Ika kontrol adalah responnya Kak Ika dan memastikan yang bisa dikontrol aja gitu ya Kak ya, agar cukup baik-baik aja gitu Kak ya. Ya. Nah, berapa berdampak sih ke kehidupannya Kak Ika kayak gitu, atau apa sih pentingnya kayak gitu, fokus dengan apa yang bisa kita kontrol kayak gitu tuh Kak, atau seberapa akhirnya berdampak di kehidupan yang Kak Ika jalanin akhirnya kayak gitu, ketika Kak Ika mulai menerapkan hal itu, menerapkan insight tentang lingkar kuasa ya Kak ya. Tentang lingkar kuasa, bagian yang bisa aku kontrol, bagian tidak bisa aku kontrol kayak gitu. Ya kalau sekarang sih kalau buat saya pribadi ya Kak, istilahnya kayak lebih bisa menerima semuanya sih, apapun yang terjadi ya diambil dari sisi baiknya aja kayak gitu. Jadi istilahnya tidak usah memaksakan, istilahnya ya ini harusnya seperti ini, nggak bisa kayak gitu. Jadi istilahnya kayak sekarang itu kayak lebih
pikiran itu kayak lebih lost aja kayak gitu Kak. Jadi cuman memang kadang ada di mana di suatu titik istilahnya kayak kok seperti ini ya kayak gitu. Cuman kadang udah bisa oh iya ini kan memang seperti ini kayak gitu. Jadi istilahnya kayak setelah ada di ruang hati itu kayak lebih enak aja Kak. Maksudnya ya lebih istilahnya lebih bisa menerima lah kayak gitu. Jadi akhirnya lebih ini ya Kak ya, lebih kohesif gitu, lebih kokoh ketika ngehadapin permasalahan-permasalahan gitu ya Kak ya. Iya. Meskipun katanya Kak Ika biasa kalau terbentur dengan masalah biasanya di awal itu kok gini ya gitu. Itu respon yang wajar gitu ya Kak ya, ketika berhadapan awal masalah rasanya kok ini kok tidak sesuai kayak gitu. Tapi kemudian ketika kembali lihat insight atau pelajaran itu, oh iya sih ini bukan hal yang bisa aku kontrol sih karena udah terkait hasil. Nah itu biasanya konfliknya sudah mereda gitu ya Kak ya, kalau sudah ingat kembali tentang bagian itu lingkar kuasa tadi. Iya berarti memang sangat berdampak ya, tentang apa namanya, memang fokus dengan lingkar kuasa ini memang sangat berdampak gitu ya Kak ya di kehidupannya Kak Ika ya Kak ya. Betul banget. Untuk menerapkan ini karena kan ini ya Kak Ika, sebenarnya kan banyak gitu ya orang-orang yang tahu sebuah teori tapi kemudian untuk menerapkannya itu cukup sulit atau tidak mau gitu. Tentang tema lingkar kuasa ini sepertinya kan ini banyak dibicarakan teman-teman, tidak banyak juga yang kan menerapkan atau mengaplikasikan karena memang cukup sulit ya Kak untuk beneran fokus dengan hal yang bisa kita kontrol, fokus dengan dirinya kita gitu, karena seringkali kan kita itu memang ya itu harus sesuai keinginanku kayak gitu tuh. Maksudnya itu hal yang wajar gitu Kak ya. Tapi Kak Ika sendiri dalam perjalanannya itu ada kendala enggak sih Kak ketika apa namanya ketika menerapkan ini gitu? Maksudnya apa ya? Gimana mungkin gimana sih Kak Ika kok bisa benar-benar stay gitu dengan dirinya Kak Ika gitu, sementara kan orang-orang banyak yang masih kesulitan gitu untuk stay dengan hal yang bisa dia kontrol kayak gitu, meskipun sudah tahu dengan teorinya, masih tentang orang lain, masih suka nuntut orang lain meskipun sudah tahu teorinya. Kebanyakan teman-teman masih seperti itu. Tapi gimana tuh Kak Ika kok bisa beneran stay kayak gitu dengan lingkar kuasanya Kak Ika? Gimana ya Kak ya? Sebenarnya waktu itu setiap kejadian itu kadang pas waktu di awal itu ketika menimpa kita itu kadang rasanya kalau yang sesuatu ya pasti setiap orang itu pasti punya masalah. Cuman terkadang kita di awal itu rasanya memang bisa dikatakan istilahnya kok kalau bahasa trennya mungkin kok ini terjadi ya sama aku kayak gitu. Oh iya. Ya. Terus kemudian setelah itu mungkin saya sendiri pun juga istilahnya nggak bisa Kak langsung istilahnya mungkin juga nggak bisa langsung istilahnya menerima itu, nggak bisa langsung menerima oh ini langsung maksudnya langsung legowo gitu, belum bisa. Jadi istilahnya emang mungkin di awal tetap saya misalkan masalah itu terlalu berat menurut saya, mungkin saya pun akan menangis sampai istilahnya sampai rasa sesak itu mungkin kayak hilang. Kemudian setelah itu memang meskipun menangis tapi itu kayak ada rasa oh ini bukan ranah saya itu memang istilahnya kita itu cuma menjalani kayak gitu. Jadi istilahnya memang karena sering mungkin ya karena kita sering ya sebenarnya setiap orang pasti punya masalah dan sering terbentur masalah. Cuman kadang kayak istilahnya apa yang sudah saya pelajari di ruang hati itu saya mencoba untuk mempraktekkan, terutama yang memang bukan sesuatu yang tidak bisa saya ubah dan itu bukan ranah saya untuk bisa mengubah itu kayak gitu. Jadi istilahnya memang sekarang tinggal kita pasrahkan aja lah semuanya kayak gitu. Kayak kalau
pas di awal ingin menangis ya menangis saja nggak apa-apa. Cuman istilahnya kalau saya pribadi kalau punya masalah jangan ceritakan kepada manusia, karena kadang itu kalau ceritanya kepada manusia seringkali kalau yang disampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ada pada pikiran kita, nanti kita istilahnya kayak jadinya gimana ya, kayak bingung atau gimana gitu. Jadi istilahnya kayak memang kita itu harus menata diri dulu. Kalau memang mau bercerita boleh sih, tapi ceritakan sesuatu itu pada orang yang benar-benar kita bisa percaya kayak gitu. Jadi kalau saya belajar di ruang hati itu yang harus kita kontrol memang hanya diri kita. Kita tidak pernah bisa mengontrol orang lain. Jadi istilahnya supaya bisa intinya lakukan apapun itu semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Untuk masalah hasil serahkan sama Allah, dan tetap kontrol kita itu istilahnya nggak usah terlalu berharap kepada sesuatu yang memang bukan ranah kita kayak gitu, Kak. Iya Kak. Tadi sempat dimention ya sama Kak Ika, jangan mengubah hal yang sebenarnya tidak bisa kita ubah gitu. Jangan paksa gitu Kak ya. Itu sebenarnya tidak bisa aku ubah. Tapi seringkali kita pengen maksa kondisi itu kayak gitu. Kondisi itu berubah. Padahal ya kita tidak punya kuasa untuk merubah kondisi itu, seperti itu ya Kak Ika ya. Dan tadi katanya Kak Ika sebenarnya memang ketika di awal juga tidak langsung juga ketika dibenturkan dalam masalah, tidak langsung juga Kak Ika bisa menerapkan kontrol kuasa tadi gitu ya. Pasti meluap-luap, pasti ngerasa sedih, pasti ingin menangis, dan itu tidak apa-apa gitu ya Kak ya. Baru biasanya ketika emosinya itu sudah diluapkan gitu ya Kak ya, misalnya dengan nangis tadi, itu biasanya kemudian mungkin ini ya Kak yang Kak Ika lakukan, kemudian belajar memahami kondisinya kembali, dan kemudian mengingat kembali, oh iya ini memang bukan wilayahku, memang bukan hal yang bisa aku kontrol karena sudah terkait hasil, seperti itu ya Kak ya. Kemudian juga mungkin Kak Ika juga ngecek apakah hal yang bisa aku kontrol, apakah sudah aku maksimalkan atau belum, seperti itu ya Kak Ika ya. Jadi emang benar-benar sering latihan gitu ya Kak ya. Yeah. Jadi setiap kali ada masalah, itu yang Kak Ika lakukan ya. Ketika ada masalah kenapa ya tidak apa-apa, nangis, meluapin emosi, tapi setelahnya memang perlu belajar memahami kondisinya gitu. Tidak berhenti di meluapkan emosi gitu ya Kak ya, tapi memang belajar memahami kondisinya, sehingga ketika belajar memahami kondisinya kita bisa kembali ke lingkar kuasa tadi gitu, memahami bahwa ya memang hasil itu bukan hal yang bisa aku kontrol. Memaksa kondisi yang di luar lingkar kuasaku itu tidak bisa kayak gitu tuh. Udah terkait relasi, pasangan, anak dan lain sebagainya tuh tidak bisa seperti itu ya Kak. Jadi memang ya itu poin banget sih Kak. Jadi memang ketika ada masalah jangan berhenti di hanya meluapkan emosi, tapi kemudian perlu belajar memahami kondisi itu agar kita bisa kembali ke lingkar kuasa tadi, seperti itu. Karena kalau hanya berhenti di meluapkan emosi aja, tidak belajar memahami kondisinya gitu, ya kita hanya akan kekeh nuntut orang lain, seperti nuntut orang lain, dan kondisi itu sesuai dengan apa yang kita inginkan kayak gitu ya Kak ya. Dan itu memang latihan ya Kak ya, lagi setiap ada masalah lagi gitu, sampai akhirnya kita terbiasa dengan pola itu gitu ya Kak ya. Iya. Nah Kak, ada satu kejadian yang spesifik enggak Kak? Kejadian spesifik yang mungkin bisa Kak Ika ceritakan terkait lingkar kuasa. Misalnya permasalahan yang real dengan relasi anak misalnya, karena tadi sempat dimention anak. Maksudnya hal yang memang bisa diceritakan aja ya Kak, pengalaman yang memang real bisa diceritakan. Ada enggak Kak? Ada. Atau dengan customer kayak gitu? Sebenarnya ada beberapa, cuman intinya dulu yang paling mengena banget sampai saat ini itu ada beberapa. Memang yang paling berkesan ya saya ingat aja ya, ada sementara itu dulu itu waktu anak saya itu yang kedua lahir, itu umur berapa bulan itu sempat sakit Kak, dan sakit batuk. Waktu itu sebenarnya cuma batuk, cuman karena saya itu istilahnya, ini cerita pengalaman ya Kak ya. Jadi istilahnya waktu itu kayak pernah di titik saya tuh
perasaan sudah menjaga dia dengan baik. Kenapa tiba-tiba dia bisa seperti ini kayak gitu. Kemudian waktu itu kayak istilahnya saya itu kayak diingatkan sama suami, sudahlah kamu intinya kamu sudah melakukan yang terbaik kayak gitu. Kemudian semua itu apapun yang terjadi itu udah takdir kayak gitu. Cuman kan tetap aja waktu itu istilahnya merasa bersalah dan lain sebagainya, menangis terus-terusan kayak gitu pernah. Cuman istilahnya setelah oh iya ini kan memang ujian kayak gitu. Dan istilahnya kalau memang istilahnya ini takdir baik, ya nggak apa-apa. Kalau memang ternyata kurang baik ya itu memang sudah takdirnya kayak gitu. Kayak istilahnya udahlah pasrah. Yang penting kita sudah berusaha, udah berobat. Dan alhamdulillah ternyata ya memang nggak apa-apa kayak gitu loh. Kadang tuh kayak kita tuh udah terbayang-bayang hal-hal yang sebenarnya bayangan itu lebih besar buruknya kayak gitu loh Kak. Kayak berpikirnya tuh yang jauh-jauh kayak gitu. Sebenarnya itu bukan masalah besar, tapi cuma karena kita berpikirnya itu sudah yang terlalu jauh, akhirnya itu kan menjadi masalah tersendiri buat saya waktu itu. Terus setelah itu akhirnya ya sudah, ketika sudah memasrahkan waktu itu ya akhirnya ya legowo aja udah. Maksudnya ketika sudah sampai di titik pasrah itu kayak lebih enak kayak gitu. Alhamdulillah juga nggak apa-apa kayak gitu. Dan kemudian waktu jualan pun juga kayak gitu. Kalau sekarang itu kan jualan itu juga tantangannya banyak Kak. Masalahnya online. Saya itu masalahnya jualan online itu kan saya itu ambil barang kayak gitu, kemudian saya kasihkan ke orang, misalkan ada yang beli. Kemudian sekarang orang bisa lewat TikTok Shop, lewat Shopee kayak gitu banyak. Tapi ya itu tadi kita kan bisa berusaha. Terus pesaing kita sekarang itu juga lebih banyak. Tapi lagi-lagi ketika kita sudah pasrah, kita hanya bisa berusaha. Masalah yang mau beli siapa itu kan bukan ranah kita. Jadi istilahnya ya kita setiap hari share barang, upload barang kayak gitu ya sudah. Nyatanya itu juga ada aja yang beli meskipun ternyata pesaing kita banyak kayak gitu. Jadi istilahnya memang kita berusaha maksimal mungkin, hasil akhir tetap kita serahkan sama Allah. Dan itu juga istilahnya membuat saya itu istilahnya cuma satu, istilahnya gimana ya, inti yang dapat saya ambil itu siapa inti yang mendatangkan rezeki itu memang dari Allah. Jadi istilahnya yang mendatangkan pembeli itu ya memang Allah kayak gitu, bukan karena manusia. Jadi yang menggerakkan hati manusia itu ya memang Allah kayak gitu, bukan karena murahnya dagangan kita atau mahalnya dagangan kita atau apa kayak gitu. Tapi memang karena Allah lah yang menggerakkan hati para pembeli itu. Jadi istilahnya kita ya share aja kayak gitu. Yang mau beli ya udah, nanti biar Allah aja yang menggerakkan hati mereka kayak gitu. Itu bukan ranah kita kayak gitu. Jadi emang sekarang lebih legowo aja sih. Mau pesaing kita banyak, mau di TikTok, mau di Shopee ya nggak apa-apa. Karena nyatanya juga ada yang beli kayak gitu. Iya. Iya. Jadi memang ini ya Kak ya, dari tadi dua pengalaman ya yang Kak Ika ceritakan seperti itu. Yang pertama tadi terkait si kecil ya Kak ya, yang katanya waktu itu 2 tahun 2 bulan nggak tadi Kak? 2 bulan, si kecil. 2 bulan, waktu sakitnya 2 bulan Kak, usia 2 bulan. Iya, waktu usia 2 bulan gitu sakit gitu, seperti itu ya Kak. Dan pasti semua emak-emak ya Kak ya akan worry dan ngerasa bersalah gitu Kak ya. Tadi Kak cerita ngerasa bersalah karena sepertinya aku udah ngejaga dengan baik nih, kok masih bisa sakit seperti ini ya. Dan maksudnya itu kan tentang sakit sendiri itu bukan hal yang bisa dikontrol ya Kak ya. Tapi waktu itu memang kondisinya akhirnya Kak Ika menyalahkan diri sendiri karena kondisi itu. Padahal itu kondisi yang bukan bisa Kak Ika kontrol gitu ya Kak ya. Terus kemudian juga mungkin ada apa ya, kalau orang biasa nyebutnya overthinking ya, ada keworian yang berlebih, rasa khawatir, keworian yang berlebihan gitu Kak ya. Jangan-jangan nanti batuknya ini bisa sampai parah seperti itu ya. Tapi ternyata ketika semuanya
apa tadi bahasanya Kak Ika pasrah ya. Kalau di ruang hati bahasanya diizinkan gitu. Ketika Kak Ika akhirnya sudah mengizinkan itu, oh oke lah seperti itu. Kejadian ini boleh ada seperti itu, dan kemudian Kak Ika mungkin waktu itu akhirnya belajar kembali memahami kondisinya bahwa oh iya ya kayak gitu, bahwa sebenarnya tentang anak yang sakit ini bukanlah hal yang bisa dikontrol seperti itu. Yang bisa dikontrol adalah usahanya Kak Ika gitu ya. Usaha itu yang dari tadi dimention dengan Kak Ika. Kak Ika ngecek, oh, ternyata Kak Ika sudah mengusahakan yang terbaik kok seperti itu. Tapi ternyata memang masih tetap sakit ya. Ya enggak apa-apa, itu akhirnya Kak Ika izinkan karena memang akhirnya Kak Ika belajar memahami bahwa sakit sendiri memang bukan wilayahnya Kak Ika gitu. Tidak bisa Kak Ika kontrol. Bukan Kak Ika yang bisa ngubah sakit atau enggak seperti itu Kak ya. Dan kemudian tadi di pengalaman berikutnya tentang customer gitu Kak ya, yang Kak Ika pastikan ketika jualan gitu, karena Kak Ika jualan itu adalah usahanya Kak Ika gitu, yang benar-benar Kak Ika pastikan usahanya Kak Ika, dan usahanya Kak Ika ini adalah hal yang benar-benar bisa Kak Ika kontrol gitu. Jadi fokusnya benar-benar ke sana, benar-benar ke usahanya Kak Ika gitu ya. Tentang hasil gitu ya, gimana kemudian customer mau beli atau enggak kayak gitu, karena memang bukan wilayahnya Kak Ika ya udah Kak Ika tidak fokus ke sana seperti itu. Yang Kak Ika fokuskan memang lebih ke apa yang bisa Kak Ika kontrol, apa yang bisa Kak Ika usahakan, apa yang bisa Kak Ika lakukan seperti itu. Karena itu Kak Ika bisa terus jalan gitu, bisa terus jalan di dunia jualan meskipun banyak kompetitor seperti itu, atau mungkin sekarang persaingannya udah sangat ketat seperti itu, tapi Kak Ika bisa stay di prosesnya kayak gitu, karena ya itu, karena Kak Ika akhirnya memang memahami hal-hal yang memang bisa Kak Ika kontrol, fokus sama hal yang bisa Kak Ika kontrol gitu. Mungkin kalau Kak Ika tidak fokus di wilayahnya Kak Ika, tidak fokus sama usahanya Kak Ika, yang Kak Ika fokuskan adalah hasil seperti itu, mungkin Kak Ika tidak bisa cukup kohesif gitu ya, tidak bisa cukup kokoh di perjalanan proses itu ya. Mungkin Kak Ika sudah memutuskan untuk berhenti jualan seperti itu ya, karena udah banyak kompetitor nih seperti itu, nanti jangan-jangan hasilnya ini tidak ada yang beli seperti itu, fokusnya lebih ke hasil gitu. Itu yang membuat akhirnya patah. Tapi karena fokusnya dengan hal yang bisa dikontrol, dengan usaha-usahanya Kak Ika, fokusnya lebih banyak sana, akhirnya Kak Ika bisa stay di prosesnya, bisa terus jalan seperti itu ya Kak ya. Itu keren banget sih Kak. Jadi memang fokus pada hal yang bisa kita kontrol itu memang sangat-sangat penting ya, sangat-sangat berdampak ya Kak di kehidupannya kita seperti itu. Karena memang yang sering kali ngebuat kita patah, kecewa kayak gitu, karena kita ada di ranah yang kita tidak punya akses sebenarnya ke sana gitu, tapi kita pengen akses ke sana gitu, maksa gitu. Itu harus sesuai dengan apa yang aku inginkan, aku harus bisa merubah itu, padahal itu kan tidak bisa kayak gitu kayak. Itu keren banget sih Kak. Nah Kak, mungkin ini sih Kak Ika, pesan terakhir deh Kak, pesan-pesan buat teman-teman nih Kak. Ada pesan-pesan dari Kak Ika buat teman-teman terkait tema ini, tentang lingkar kuasa ini Kak. Ada pesan-pesan dari Kak Ika untuk teman-teman nih? Ya, intinya dari tadi yang telah kita sharingkan tadi, intinya kita hanya bisa fokus pada diri kita sendiri, kita nggak bisa fokus dengan orang lain. Nyatanya kadang kita itu malah dibuat kecewa kok sama orang lain kayak gitu. Jadi istilahnya memang kita yang bisa kita kendalikan ya diri kita kayak gitu. Jadi istilahnya mari kita fokus ke diri kita kayak gitu. Jadi nggak usah istilahnya kalau mau mengerjakan sesuatu ya kerjakan aja, nggak usah nunggu dan istilahnya kayak nggak usah mengandalkan orang lain, dan lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk saat ini, juga jangan ditunda-tunda kayak gitu. Jadi istilahnya memang kalau saat ini yang kita bisa kontrol itu ya hanya diri kita kayak gitu, mengendalikan pikiran kita kayak gitu, hati kita kayak gitu. Kalau dan kita berusaha melakukan sesuatu yang terbaik dan kita serahkan untuk hasil akhirnya kepada Allah kayak gitu deh Kak. Iya Kak.
Ya. Nah, itu ya teman-teman ya pesan-pesan dari Kak Ika terkait lingkar kuasa. Jadi fokus dengan apa yang bisa kita kontrol, yaitu pikiran kita, apa yang kita sampaikan atau bicarakan, dan kemudian respon kita atau perbuatan kita. Nah, itu. Nah, ini ya mungkin sedikit menginfokan juga ya buat teman-teman terkait komunitas Ruang Hati. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Jadi komunitas Ruang Hati ini adalah komunitas kekeluargaan yang bergerak di bidang mental health ya, yang memang disediakan untuk teman-teman yang tidak memiliki support system ya. Jadi Ruang Hati ini hadir sebagai support system buat teman-teman yang tidak memiliki support system terkait mental health ya, terkait kesehatan mental seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin lagi ada permasalahan seperti itu, tapi tidak ada tempat untuk bercerita, merasa sendiri, merasa tidak ada orang yang bisa ngertiin teman-teman seperti itu. Silahkan teman-teman bisa bergabung ya di komunitas Ruang Hati, dan ini tuh komunitas Ruang Hati ini non profit ya, gratis, jadi benar-benar gratis. Silahkan teman-teman yang mungkin butuh ya, seperti butuh support system terkait permasalahan teman-teman terkait mental health seperti itu, bisa bergabung bersama kami di sini. Nanti teman-teman bisa langsung ini ya ke nomor WhatsApp 081-234-640636, atau bisa inbox juga boleh, bisa messenger ya di Instagram Ruang Hati, atau langsung klik di link bio-nya Instagram Ruang Hati juga boleh seperti itu. Dan boleh juga nih di-share ke sebanyak-banyaknya orang-orang sekitar teman-teman ya terkait komunitas Ruang Hati, mungkin ada teman-teman yang membutuhkan. Dan sebagai info tambahan ya teman-teman, Ruang Hati selama ini bergeraknya di online ya, di berbagai kota dan online seperti itu. Nah, tahun ini Ruang Hati akan mulai ngebangun offline-nya di wilayah Malang. Jadi silahkan bagi teman-teman yang mungkin ya ada relasi-relasinya yang butuh mungkin di daerah Malang seperti itu, yang bisa diinfokan ya, kalau di Malang udah mulai akan dibangun ya untuk komunitas Ruang Hati via offline-nya seperti itu. Oke, itu semoga ini ya, semoga apa yang kita obrolin bareng Kak Ika malam ini bisa ini ya, bisa ada insight dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita pelajarin bareng dan kita latih bersama gitu ya. Nanti bagi teman-teman yang dapat insight, inspirasi dari obrolannya kita bareng Kak Ika, nanti bisa chat-chat ya di kolom komentar, agar ada orang lain juga nih yang juga dapat manfaat juga ya, selain teman-teman ya, selain kita semua yang malam ini nyimak. Silakan bisa sambil di-share ya ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa bisa kunjungi juga YouTube Ruang Hati, yaitu official Ruang Hati, untuk menyimak obrolan Ruang Hati yang lainnya bersama bintang tamu Ruang Hati yang lainnya juga. Oke, makasih banyak ya Kak Ika ya malam ini atas waktunya. Kak, semoga ini ya Kak, semoga apapun yang lagi dijalankan ya oleh Kak Ika hari ini dan kedepannya, semoga dilapangkan dan dimudahkan ya Kak Ika ya. Amin. Iya Kak. Kak Ika sehat-sehat ya. Iya. Insya Allah. Terima kasih. Sehat-sehat juga yang di sana. Iya, makasih Kak. Selamat malam Kak Ika. Selamat malam semua teman-teman.